Selamat sore. Nah, untuk hari ini kita sampai butir ke-20 dulu, unsur D2. D adalah manajemen dan pengelolaan institusi. D2-nya itu berarti kendali diri, tanggung jawab, keteguhan pada prinsip, ya, merujuk kepada implementasi manajemen atau pengelolaan institusi. Nah, kadang-kadang saya sedikit share pengalaman saya ketika mendengarkan teman saya yang tidak lolos serius saat itu. Beliau melihat judulnya saya sudah pusing gitu, apa sih maksudnya gitu. Nah, saya waktu itu saya muncul yang ada di pikiran saya adalah menjelaskan pada beliau, kita harus memahami dulu setiap poin-poinnya ini, baru ketika kita membuat kalimatnya nanti lancar. Ya, oke. Yang mungkin sering terjadi adalah ketika karena banyak unsurnya, banyak butirnya, unsurnya ada 5 tapi butirnya banyak. Nah, kita kadang bingung, kadang redundant yang sudah kita buat di atas, kok muncul lagi di bawah gitu. Nah, kita harus fokus kemana nih? Nah, fokusnya itu yang harus kita pahami. Clue-nya berarti kita harus pahami, karena tetap merujuk ke atasnya. Meskipun D manajemen pengelolaan institusi ada nanti D1, ada D2. Di D1 ada 3 butir, di sini ada berapa butir seperti itu. Nah, jadi setiap butirnya itu punya kekhususan tersendiri. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tanggung jawab tadi sudah. Keteguhan pada prinsip. Berarti ada 2 kata dasar, teguh, prinsip. Prinsip berarti adalah pendirian. Prinsip itu berarti pendirian, bisa dasar, bisa utama, bisa tujuan. Ya. Berarti kita teguh pada pendirian kita sebagai dosen. Tujuan utama kita sebagai dosen, dasar kita menjadi dosen. Nah, jadi di sini saya buatkan contoh saja. Nanti Bapak Ibu lebih memikirkan apa sih prinsip Bapak Ibu sebagai dosen. Nah, kalau saya sih, ini pendapat saya, prinsip saya sebagai dosen adalah prinsip dasar saya, berarti tujuan utama saya, pendirian utama saya, berarti dosen. Kalau saya namanya juga pendidik ya. Pendidik berarti bukan hanya mendidik hard skill, berarti mata kuliahnya bukan hanya saja IPK, tetapi moral dan etika yang paling dasar kalau menurut saya. Jadi saya tekankan, saya tetap mengajar mata kuliah, tapi tetap di dalamnya itu mengandung nilai moral, etika. Nilai atau moral dan etika itu terlihat dari ketika mahasiswa menyelesaikan tugas dengan baik, memberikan kritik dan saran dengan baik, ada feedback. Nah, itu soft skill. Oke. Nah, yang kedua berarti saya juga berpendirian teguh dalam hal apa? Berarti saya tetap, namanya tugas utama saya mengajar, berarti tetap meningkatkan kualitas saya sebagai dosen dengan melakukan tridharma yang tadi. Tetap pengajaran pasti, yang kedua ini penelitian dan pengabdian. Nah, ini yang membuat kita tetap teguh. Berarti dasar utama kita sebagai dosen, tujuan utama kita ya berarti satu, mendidik, bukan saja mendidik hard skill atau subjek mata kuliah tersebut, tapi juga soft skill. Soft skill itu hidden moral, hidden subject. Setiap subjek pasti selalu ada nilai-nilai etika atau moralnya. Kalau kita lihat dari kedisiplinan, kritik dan memberikan kritik dan saran, berbicara di kelas, perilaku di kelas, ya. Jadi itulah moral etika, dan saya termasuk yang selalu mengedepankan moral etika yang kepada mahasiswa, ya. Dan yang kedua berarti berpendirian teguh dalam hal peningkatan kualitas diri sebagai dosen, berarti selalu melakukan penelitian, menulis artikel, aktif membuat karya tulis dan segala macamnya, ya. Dan kalau saya sebagai dosen pembimbing akademik, berarti saya tetap, namanya juga prinsip dasar saya membantu mahasiswa, berarti saya dosen PA yang proaktif. Kalau mahasiswanya tidak aktif, sayanya yang pro, sayanya yang memanggil, gitu. Saya yang bertanya. Nah, hal-hal tersebut yang kita jelaskan. Jadi Bapak Ibu untuk membuat 5 atau 6 kalimat kan sudah bisa dari penjelasan saya tadi. Pokoknya prinsip dasar kita sebagai dosen
Dan tetap pasti nanti perwujudannya itu berarti untuk meningkatkan kualitas atau manajemen institusi. Itu sih poin-poin penting menurut saya, Bapak Ibu. Karena waktu itu saya juga menuangkannya seperti ini. Pemahaman saya seperti itu. Ya mudah-mudahan sih examiner atau yang mengecek deskripsi diri saya sewaktu itu mungkin melihat dengan detail, makanya saya lolos. Mudah-mudahan sih ya. Oke. Jadi saya berarti benar dalam memahami keteguhan pada prinsip ini dan menuangkannya ke dalam kalimat. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti sampai butir ke-20 dulu ya. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Nanti saya lanjutkan untuk butir ke-21 sampai 24. Berarti ada 4 butir lagi nanti di unsur E, peningkatan kualitas dalam kegiatan kemahasiswaan. Saya Gunawan Tambun Saribu, selamat sore, saya undur diri.